Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Jenny Anissa dengan NIM A1J225018. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan karya dari salah satu sastrawan dari angkatan Balai Pustaka, ialah Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah tokoh pergerakan dan pahlawan nasional berdarah Minang, lahir pada 3 Juli 1883, tepatnya di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, sejak masih remaja, ia sudah meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Pulau Jawa. Bahkan masa tuanya pun dihabiskan di perantauan. Nah, Abdul Muiz ini lulusan Sekolah Eropa Rendah, Eurlander School atau ELS. Ia pernah belajar di Sofia selama 3,5 tahun dari tahun 1900 sampai 1902. Pada tahun 1902, Abdul Muiz yang berusia 19 tahun merantau ke Batavia dan meneruskan belajar di Sofia. Di sana jiwanya merasa lebih bebas, lepas dari kungkungan, aturan keluarga dan adat. Meski begitu, ia kini punya tantangan baru bersentuhan dengan kenyataan kolonial yang diskriminatif. Di kampung halamannya, Sungai Puar, Sumatera Barat, keluarganya termasuk dalam kasta terpandang. Sementara di Batavia, ia dipandang rendah oleh orang Eropa kolot. Orang Barat datang kemari dengan pengetahuan dan perasaan bahwa ialah yang tuan bagi orang di sini. Demikian refleksi Muiz sebagaimana dikutip Asmi dalam biografi Abdul Muiz 1984 halaman 14. Gara-gara itu, Muiz jadi bandel. Di Sofia, ia pernah protes atas aturan yang mewajibkan pelajar Bumiputra berpakaian tradisional. Ia mempertanyakan larangan baginya untuk berpakaian gaya Eropa. Baginya, itu diskriminatif. Tak tahan, Abdul Muiz akhirnya memilih angkat kaki pada tahun ketiga di Sofia, tetapi Abdul Muiz juga punya alasan lain soal ini. Mungkin terkesan lucu, ternyata ia enggan melihat darah sehingga menjadi malas mengikuti praktikum. Dia masih beruntung karena tak lama usai cabut dari Sofia, ia direkrut jadi juru tulis di Departemen Pendidikan dan Agama Kolonial. Perekrutan itu berkat perkenan Mr. Abendanon, yaitu kepala dinas pendidikan yang dikenal sebagai penganut politik etik dan seorang liberal. Di masa itu, jabatan Abdul Muiz termasuk mentereng karena nisbi belum ada pribumi yang pernah jadi juru tulis di lembaga serupa kementerian itu. Konon Abdul Muiz merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi clerk atau juru tulis redaksi Balai Pustaka di halaman biografi novel Surapati 2014. Nah, kerja di dinas pemerintah kolonial pun tak membuatnya lepas dari diskriminasi. Lagi-lagi ini membuat Abdul Muiz muak. Pasalnya, gajinya ternyata lebih rendah daripada kolega Eropanya yang punya pangkat dan beban kerja yang sama. Mudah diduga, ia kemudian memilih keluar. Agaknya pengalaman diskriminatif itulah yang kemudian semakin memupuk kebenciannya pada kolonialisme Belanda. Sikap diskriminatif orang Eropa ini membuat Abdul Muiz merasa kehilangan dan kekurangan, sehingga sebagai subjek yang berkekurangan ingin memenuhi hasratnya melalui novel Salah Asuhan sebagai bentuk kritik terhadap sikap orang Barat terhadap orang Timur. Selain itu, ada hasrat pengarang melalui novel Salah Asuhan, yakni untuk menjaga pemuda-pemuda sebangsa yang mendapat pendidikan Barat supaya tetap bersifat Timur. Keinginan Abdul Muiz sebagai pengarang termanifestasikan melalui novel Salah Asuhan. Nah, untuk membahas karyanya, saya memilih salah satu karyanya yang fenomenal, yang berjudul Salah Asuhan. Nah, Salah Asuhan adalah novel yang berlatar belakang kehidupan pribumi di masa penjajahan Belanda yang penuh diskriminasi. Novel ini juga mengangkat permasalahan multidimensi yang terjadi di kala itu, mulai dari sistem perekonomian yang dijalankan serta budaya Eropa yang masuk dan memengaruhi kehidupan pribumi. Pada 2010, Yayasan Lontar menerbitkan kembali Salah Asuhan dengan bahasa Inggris dan judulnya diganti menjadi Never That Way. Dilansir dari Ensiklopedia Sastra Indonesia, tersebut diklaim menjadi salah satu karya tulis yang fenomenal pada masanya, serta telah dicetak ulang berkali-kali. Nah, untuk sinopsisnya sendiri, novel Salah Asuhan berlatar belakang Sumatera Barat pada awal abad ke-20. Hanafi, putra seorang penghulu adat, dikirim ke Belanda untuk menimba ilmu.
Kembalinya Hanafi ke Indonesia dengan ide-ide baru memicu konflik dengan keluarganya yang masih berpegang teguh pada tradisi. Hanafi jatuh cinta dengan Kori, seorang gadis Belanda yang dianggap tidak sesuai adat oleh masyarakat Minangkabau. Konflik antara tradisi dan modernitas semakin memanas ketika Hanafi memutuskan untuk menikahi Kori. Pernikahan ini tentunya ditentang keras oleh keluarganya dan masyarakat sekitar. Hanafi dan Kori pun menghadapi tekanan dan hinaan dari lingkungannya. Lalu konflik memuncak ketika ayah Hanafi meninggal dunia dan Hanafi pun harus memilih antara mewarisi harta dan gelar adat atau memperjuangkan cintanya. Dalam pilihan yang menyakitkan, Hanafi memutuskan untuk mengutamakan cintanya dan melepaskan tradisi. Ia dan Kori pun meninggalkan Minangkabau dan memulai hidup baru di tanah yang jauh. Namun, takdir mempermainkan mereka ketika Kori meninggal dunia akibat komplikasi saat melahirkan. Hanafi yang terpukul akhirnya kembali ke Minangkabau dan mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat di kampung halamannya. Nah, itu tadi sinopsis dari salah satu karyanya yang fenomenal yang berjudul Salah Asuhan. Tentunya Abdul Muiz juga mempunyai karya-karyanya yang lain, yaitu ada Tom Sawyer, Anak Amerika, lalu ada Sebatang Kara, Hikafat Bakhtiar, yang ini Saduran Cerita Lama, lalu ada Hendak Berbalai, Kita dan Demokrasi, Robert Anak Surapati, Hikam Wadecai, Pemimpin Yahudi, Kunia, Pertemuan Jodoh, Surapati, lalu ada Cut Nyak-din, Riwayat Hip-Hip Seorang Putri Aceh, lalu ada juga Don Quixote, Pangeran Cornell, dan yang terakhir Damai Berandal Sekolah Gudang. Nah, itu tadi penjelasan dari salah satu sastrawan Angkatan Budaya Pustaka, ialah Abdul Muiz. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.